Tanjung Selor, Lensaku ID. Rabu 11 Maret 2020, Humas Kaltara kembali menggelar dialog melalui salah satu programnya, yaitu Respon Kaltara edisi 74 dengan tema Transaksi Non-Tunai Efektivitas dan Transparansi. Kemajuannya luar biasa, termasuk cepat hanya untuk transaksi domestik. Jadi nanti kena penipuan kan dari Pada kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah masyarakat termasuk keluarga besar Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, keluarga besar dari Bapeda Litbang Provinsi Kalimantan Utara, mahasiswa Fakultas Ekonomi dari Universitas Kaltara, dan juga beberapa media lainnya. Bapak Amran Ardian, perwakilan dari Bank Indonesia, mengawali dialog pada kegiatan tersebut. Ia langsung memberikan penjelasan terkait tema yang diangkat pada kegiatan itu. Kemudian dilanjutkan oleh pernyataan dari kedua narasumber lainnya. Perwakilan dari Bank Indonesia yaitu Bapak Amran Ardian menanggapi tema tersebut. Ia mengatakan bahwa masyarakat harus memahami dulu aturan mainnya. Semua ada regulatornya masing-masing mengenai pembayaran non-tunai ini. Bahkan ia menambahkan, tidak perlu takut untuk melakukan pembayaran non-tunai, karena semua tahapan sudah disusun secara terstruktur. Mulai dari segi peraturan, keamanan, dan lain-lain. Masyarakat memahami dulu aturan mainnya. Aturan mainnya, bagaimana potensi resiko yang ada di situ, bagaimana pelaksanaannya, termasuk juga tadi saya sampaikan, jangan pernah men-sharing security codification. Nah, itu harus dipahami dulu. Gitu ya. Gimana kalau misalnya tidak Bank Indonesia masih belum yakin, kita ada namanya regulatory sandbox. Regulatory sandbox itu biarkan mereka beroperasi tapi terbatas, tanpa mengganggu konsumen-konsumen tadi. Kalau itu berlakunya 6 bulan. Itu untuk fintech ya, financial technology. Nah, kalau memang belum yakin lagi, kita perpanjang lagi sampai Bank Indonesia benar-benar yakin. Yang diomongin itu ada prosedur tertulisnya nggak? Dijalankan nggak? Call centernya gimana mantaunya? Ada laporannya nggak? Nah, itu semua dipantau aspek-aspek itunya. Jadi kembali lagi masyarakat jangan takut untuk melaksanakan transaksi non-tunai. Selain itu, Bapak Iskandar selaku Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menuturkan bahwa Kalimantan Utara sudah cukup mumpuni untuk menerapkan sistem ini karena aspek-aspek untuk melindungi masyarakat yang sudah melakukan pembayaran non-tunai sudah diatur di dalam undang-undang. Jadi begini, transaksi non-tunai untuk lingkup pemerintah provinsi itu kan memang sudah berjalan dan efektif. Jadi payung hukumnya jelas. Ada dari pertama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kemudian Instruksi Presiden, ini ada edaran Mendagri, kemudian ada Instruksi Bapak Gubernur dari 2017 Nomor 16, kemudian 2018 Nomor 2, kemudian Nomor 2017 Nomor 4, kemudian 2019 Nomor 4. Artinya untuk di dalam pemerintah Provinsi Kalimantan Utara ya kita harus siap karena itu adalah aturan, kita harus laksanakan. Kemudian kalau terkait dengan masyarakat, karena kaitannya juga dengan pertumbuhan ekonomi, ya tentunya kita akan mendorong itu, kita akan intens akan berkonsultasi, berkolaborasi dengan pihak terkait. Disusun oleh tanggapan Bapak Aslan selaku perwakilan dari bidang akademisi, ia berpendapat bahwa sistem pembayaran non-tunai memang sangat efektif dan efisien untuk diterapkan di Indonesia, khususnya daerah Kalimantan Utara. Bahkan, ia mendukung terkait regulasi pembayaran non-tunai yang diterapkan di bidang pendidikan di Indonesia. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, saya kira itu bagus sekali ya, karena semakin zaman perkembangan ekonomi semakin pesat, mau tidak mau kita harus salah satunya itu tadi, kalau umpamanya ada kebijakan dari pemerintah pusat dengan sistem pembayaran non-tunai itu, saya kira kita dukung. Dari Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, Rian Sofian, Santi Lestari mengabarkan.